ketika pilihan itu dihadapkan antara Tuhan dengan ilah lain atau Tuhan dengan iblis, sudah pasti Tuhan adalah satu-satunya pilihan yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan sejati. Ketika kita diberikan pilihan, diberikan kebebasan untuk memilih, apakah yang akan kita pilih? Apa kita akan seperti nenek moyang kita? Memilih yang tidak baik? Ataukah akan memilih sesuai dengan kehendak Tuhan? Hidup kekal, kematian kekal. Shalom pemirsa setia Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami dalam program acara diskusi Sekolah Sahabat Dewasa. Saya Pendeta Muda Yosef Stumeang yang akan memimpin acara ini. Dan kita setelah tiba di pelajaran yang ke-8 dengan judul Pilihlah Kehidupan. Masih dalam seri kitab ulangan. Dan saya juga ditemani oleh narasumber dan juga bintang tamu yang ahli tentu dalam bidangnya. Ada Pendeta Muda Jesli. Shalom. Shalom, Pendeta Jesli. Shalom, Pendeta David Panjaitan. Shalom, Joseph dan Jesli, pemirsa dimanapun Anda berada. Pertanyaan mengawali diskusi kita adalah, apa pilihan tersulit yang pernah dialami dan harus diputuskan dalam kehidupan kalian? Dimulai dari Pendeta Jesli. Oke, thank you, Pastor. Pilihan tersulit yang pernah saya alami adalah memilih untuk masa depan saya. Terlebih spesifiknya adalah memilih untuk memasuki Fakultas Filsafat. Dia ada cerita yang panjang di sana. Ada beberapa kali saya mengikuti fakultas lain, tetapi ujung-ujungnya tetap Tuhan mengantarkan saya. Dia mengantarkan saya tetap di fakultas ini. Soalnya cerita singkat saja, saya mau masuk fakultas ini saja, saya harus buat undi. Soalnya beberapa malam sebelum pendaftaran, saya bingung, saya gelisah, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam diri saya. Akhirnya saya cabut undi, dan itulah pilihan yang sulit. Dan Tuhan menuntun saya untuk masuk di Fakultas Filsafat, dan sekarang menjadi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan, kasih, amin. Pastor. Terima kasih, luar biasa ya. Kayaknya perlu ada satu acara khusus ini untuk bahas pergumulan Pendeta Jesli. Bagaimana Pendeta David Panjaitan? Paling sulit memilih waktu nggak ada yang mau dipilih. Bisa gitu ya? Iya, artinya Kayak gimana itu Pendeta? kita terpaksa gitu. Ya. Lalu yang kedua yang paling sulit dipilih itu karena terlalu banyak yang mau dipilih. Itu sulit kan. Dan itu sama dengan pelajaran kita. Kita punya hak untuk memilih, tapi nggak ada yang mau dipilih. Oke. Jadi akhirnya bingung ya, mana yang mau dipilih. Itu adalah momen pilihan tersulit dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih Pendeta David dan Pendeta Jesli. Untuk ayat inti dan doa buka akan dibawakan oleh Pendeta Jesli. Oke. Ayat inti kita pada pekan ini terdapat dalam Ulangan 30 ayatnya yang ke-19. Ulangannya yang ke-30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa kekal yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berkat kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan. Tuhan telah mengizinkan kami boleh berkumpul bersama-sama membahas firman-Mu. Tuhan, urapilah hati dan pikiran kami masing-masing.
berkatilah perkataan kami, kiranya Roh Kudus mengilhami kami. Dan dengan begitu kami boleh berdiskusi kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan dapat dinyatakan, nama Tuhan dapat dipuji dan dimuliakan. Tuhan, sertai kami, jangan pernah tinggalkan kami. Karena kami telah berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih, Pendeta Jesli. Pekan ini kita akan membahas bagaimana sebuah pilihan yang sulit ditawarkan kepada bangsa Israel. Namun, di pendahuluan sekolah sahabat kita, disebutkan ada satu kisah nyata yang terjadi. Seorang wanita usia 22 tahun, dia didiagnosis tumor otak. Sebuah diagnosa yang sangat tidak diinginkan tentu oleh kita semua juga, apalagi masih muda, dan harapan hidup sepertinya tidak akan lama. Itu yang ada dalam pikiran Sandy. Dia punya sebuah rencana. Dia katakan sesudah dia mati, kepalanya akan ditaruh di wadah pembeku, dibekukanlah itu. Ya, kita sudah pernah mungkin nonton film-film dengan genre sci-fi gitu ya, yang teknologi mutakhir yang dapat membekukan sel-sel makhluk hidup. Lalu ratusan tahun setelah itu pembekuannya bisa dicairkan atau dipanaskan dan hidup kembali tanpa ada kerusakan-kerusakan sel. Sayangnya hal itu kelihatannya sangat jauh dari harapan ya, atau mustahil, dan Sandy harus menjalankan kehidupannya seperti biasa ya, dengan banyak pergumulan dan pilihan-pilihan yang sulit yang dia harus hadapi. Oke, kita akan lanjutkan. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Pemirsa yang ada di rumah, mungkin Anda bertanya-tanya dalam suasana sulit, pergumulan yang luar biasa, mengapa sih saya ada di dunia ini? Kenapa kesulitan-kesulitan ini bisa terjadi? Apa yang harus saya pilih? Itu semua akan dibahas di pelajaran hari Minggu oleh Pendeta Muda Jesli. Silakan, Pendeta. Oke, terima kasih Pastor. Di pelajaran kita hari Minggu tentang pohon kehidupan. Terima kasih Pendeta Joseph telah mendahului kita dengan pengantar yang demikian. Memang kalau kita pikir, apa sebenarnya tujuan kita hidup di sini? Tidak, sekolah sahabat katakan kepada kita, tidak seorang pun diminta untuk ada di dunia ini. Adam dan Hawa juga demikian. Adam dan Hawa, apalagi makhluk hidup yang lain, tidak ada yang diminta untuk ada di dunia ini. Tidak ada yang memilih mereka ya. Tidak ada yang memilih, tidak ada yang meminta untuk mereka boleh ada, Betul. boleh eksis di dunia ini. Tetapi kalau kita lihat, ini yang membedakan antara manusia, makhluk ciptaan Allah, dengan hal-hal ciptaan yang lain. Apa yang membedakan? Manusia, Allah secara khusus memberikan kepada mereka kebebasan untuk memilih. Untuk memilih sama seperti ini. Apakah kita akan memilih untuk pohon kehidupan? Ataukah kita akan memilih buah pengetahuan yang baik dan jahat? Sebelum kita lanjut, kita baca dalam Keluaran Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya ke-8 dan 9. Ayatnya yang ke-8. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat di Taman Eden, di sebelah timur, disitulah tempatnya manusia dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi, dan yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Inilah yang istimewa manusia. Manusia diberikan kebebasan memilih. Manusia juga merupakan gambar, ya, gambar dan rupa Allah yang Tuhan ciptakan. Jadi inilah keunikan manusia. Dan kalau kita lihat, sekolah sahabat katakan kepada kita bahwa di setiap tempat, di setiap saat, manusia selalu dihadapkan dengan dua pilihan. Ingat? Sama seperti ini. Di tengah-tengah Taman Eden, ada dua pilihan di sana. Ada pohon kehidupan, dan ada pohon dengan buah pengetahuan yang baik
dan yang jahat. Ketika mereka memilih buah kehidupan, pohon itu diberikan kuasa secara khusus oleh Allah, memberikan kekekalan hidup kepada Adam dan Hawa ketika mereka memakannya. Tetapi ketika mereka memilih untuk pohon buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, secara demikian mereka memilih untuk apa? Untuk jatuh ke dalam dosa. Jadi demikian, ya. Di tengah-tengah Taman Eden ada dua, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Di sini Ellen White Alpha Omega jilid 8 halaman 560 katakan demikian. Di tengah-tengah taman itu tumbuh pohon kehidupan yang buahnya mempunyai kuasa untuk mengekalkan hidup. Seandainya Adam tetap menurut kepada Allah, ia akan terus bebas datang ke pohon ini dan akan hidup selamanya. Tetapi setelah ia jatuh ke dalam dosa, ia tidak lagi diperbolehkan mengambil bagian dalam pohon kehidupan ini, dan ia menjadi takluk kematian. Kalimat ilahi yang terdapat dalam Kejadian 3:20-23, engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, ini merujuk pada kematian total. Ini ya yang sekolah sahabat katakan kepada kita. Ketika kita diberikan pilihan, diberikan kebebasan untuk memilih, apakah yang akan kita pilih? Apa kita akan seperti moyang kita, memilih yang tidak baik, ataukah akan memilih sesuai dengan kehendak Tuhan? Ketika kita memilih dengan kehendak Tuhan, dikatakan kita ada sama seperti Adam. Adam mendapat akses untuk buah yang pohon kehidupan yang bisa membuat dia mendapat hidup kekal. Tetapi ketika dia memilih buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, dia sementara memilih untuk takluk kepada kematian dan merujuk kepada kematian total. Itu yang pelajaran hari Minggu katakan. Oke. Pendeta Yosef. Terima kasih Pendeta Jesli atas ulasannya. Saya mungkin bertanya ini Pendeta Panjaitan untuk sedikit lagi pembahasan di hari Minggu. Mengapa begitu banyaknya buah tetapi Hawa dan Adam tertarik untuk mendatangi pohon larangan? Kenapa, Pendeta? Banyak merek motor, tapi kan kita pilih hanya satu. Biasanya pilihan kita itu banyak didasari oleh iklan, kan? Dan iklan itu yang eye-catching. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memilih sesuatu itu yang menjadi pusat perhatian, kan? Karena kita jarang mau beli sesuatu, motor lah dulu ya kita bilang, atau smartphone yang mereknya berbeda dari teman-teman kita, kan kira-kira begitu. Pengen beda ya? Iya. Jadi kenapa ada Hawa memilih itu? Kan Alkitab katakan, buku yang lain juga katakan, buahnya itu eye-catching. Ya, menarik hati. Yang pertama, tampilannya eye-catching, fokusnya pun eye-catching. Itu buahnya kayak mana, Pendeta, bentuknya? Nggak ada yang tahu ya? Untuk sejauh ini katanya sih apel ya katanya. Itu dari bahasa Inggris ya, Adam's apple ya. Itu di sini karena manusia laki-laki punya jakun, iya, kan, betul. makanya disebut itu Adam apple. Itu kan hanya istilah-istilah. Hanya istilah ya, betul. Jadi apapun jenisnya buah itu, bukan itu yang utama. Yang utama itu adalah apakah pilihan-pilihan, apakah kebebasan memilih kita itu berdampak positif atau negatif. Itu yang paling utama. Mungkin nanti kita lanjutkan karena ada satu pemikiran yang mau saya sampaikan nanti setelah. Oke, terima kasih Pendeta. Karena waktu mengharuskan kita untuk break sejenak, jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini. Ya, mari kita lanjutkan. Silakan Pendeta Panjaitan untuk menambahkan yang tadi sempat terputus. Ya, ini bahan pikiran saja. Saya pelajari Kejadian 2 ayat 9 itu di kalimat akhir.
Saya coba bacakan dalam bahasa Inggrisnya. And the tree of knowledge of good and evil. Ada 3 kata di sana, knowledge, good, and evil. Knowledge dalam konsep Alkitab, khususnya buku Kejadian, knowledge itu adalah relationship. Intimate relationship. Hubungan akrab, knowledge. Lalu good ini dalam bahasa Ibrani kunonya itu adalah tulisannya THB. Jadi arti THB ini atau good ini Tov. artinya adalah something that function properly. Artinya sesuatu yang berfungsi secara semestinya. Ya. Lalu kata evil itu adalah, ini tulisannya ya, RGH, grief, yang artinya something dysfunctional, wrong. Jadi dari 3 kata ini dari bahasa aslinya mengartikan begini, terjemahan yang mau saya katakan. Pilihanmu itu, kebebasanmu memilih itu menentukan apakah akan menghasilkan hubungan yang berfungsi dengan sebenarnya atau hubungan yang tidak berfungsi dengan sebenarnya. Karena setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, setelah mereka memutuskan, setelah mereka memutuskan untuk melaksanakan apa yang ada dalam pikirannya, kan buku Yakobus katakan begitu, mereka dinyatakan dosa. Saya selalu ulangi ini, 1 Yohanes 3:4. Apa itu dosa? Dosa adalah melanggar perintah Tuhan. Ulangan 11 ayat 27-28, berkat dan kutuk. Berkat adalah hubungan baik, kutuk adalah terputus. Jadi pilihan-pilihan kita itu menentukan apakah membuat hubungan kita dengan Tuhan berfungsi secara semestinya atau tidak. Nah, itu problemnya. Nah, yang menariknya adalah Tuhan menawarkan, pilihlah itu supaya hubungan kita tetap baik. Cuman memang kalau dibaca sekilas, tidak ada diberikan Tuhan alasan kenapa tidak boleh dimakan, pendeta ya. Hanya dia kasih tahu kausnya atau efeknya gitu. Efek dari melanggar ini akan mati begitu. Karena konsep di sini kan penurutan. Ya, betul. Baiklah. Ya, obey. Ya, pemirsa, memang banyak sekali misteri, khususnya yang terjadi dengan nenek moyang kita, yang tidak pernah kita saksikan, dan sumber dari Alkitab juga tidak menceritakan sepenuhnya ya apa kejadian yang mereka alami. Namun, itu semua adalah ketidakpenurutan yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita, dan pelajaran yang berharga agar kita tidak mengulangi kejadian yang sama. Kita lanjutkan untuk pelajaran hari Senin, yaitu tidak ada jalan tengah. Di sepanjang Alkitab, kita selalu dihadapkan 2 pilihan. Ya, memang ada beberapa pilihan, tadi pendeta David katakan, ini pilihan sulit itu, pilihannya lebih dari 2, pendeta ya. Atau bahkan terlalu banyak pilihan, itu jadi sulit sekali. Tetapi secara umum, secara general, pilihan yang datang ke dalam kehidupan kita itu selalu 2 secara sifat ya, secara prinsip. Pilihan kepada kehidupan atau pilihan kepada kematian. Dalam Yohanes 3 ayat 16, ini ayat hafalan kita semua, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dalam Kejadian 7 ayat 22 dan 23, ini adalah peristiwa bagaimana Tuhan Allah menghapuskan seluruh ciptaannya, yaitu manusia dan binatang, karena manusia di zaman itu, zaman Nuh, semua keinginannya semata-mata jahat. Roma 6 ayat 23 dikatakan, upah dosa ialah maut. Tetapi puji Tuhan, syukur, karena ada Tuhan, ada Yesus, maka kita beroleh kasih karunia dan kehidupan kekal. Lalu dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat
12, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Yang menjadi pertanyaannya, pendeta, kita kan Kristen, tentu pilihan kita dua, memilih Kristus atau tidak, memilih hidup atau tidak. Sehubungan dengan judul, tidak ada jalan tengah. Bagaimana dengan yang non-Kristen atau agama lain yang di luar samawi lah, pendeta ya, yang tidak pernah bahkan mendengar Yesus? Mereka memilih jalan yang mana nih untuk kehidupan kekalnya? Kan tidak pernah dengar Yesus. Lalu keselamatan itu bagaimana dengan mereka? Boleh ditanggapi, pendeta? Panjang ini ya, nggak apa-apa ya. Ya, enggak apa-apa. Oke. Kita siap mendengarnya. Betul ya, pendeta Jasli ya? Siap. Setelah, gini, pada waktu Allah menciptakan manusia itu komplit. Oke. Komplit dalam arti, marilah kita menciptakan, kan itu buku Kejadian, sesuai dengan Gambar dan rupa kita. Salah satu sesuai dengan gambar dan rupa kita itu adalah karakter. Karakter Allah itu adalah kasih. Itu juga yang langsung di-built in, di-inject pada manusia itu. Nah, kalau kita bicara keluar sedikit, karakter Allah itu kan wujudnya itu adalah 10 hukum itu. Ya. Oke. Karena pilihan yang salah, kan kira-kira seperti itu. Tadi yang apa, buku Kejadian tadi itu kan 2 ayat 9 itu, evil itu menghasilkan hubungan yang berfungsi tidak baik. Mungkin nanti kita lanjutkan setelah ini, supaya jangan tanggung. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, mari kita lanjutkan. Silahkan, Pendeta Panjaitan. Ya, jadi tadi itu kan, setelah mereka salah memilih, maka hasilnya adalah evil. Evil tadi itu yang tadi itu apa? Disfungsional dari relationship itu. Jadi kalau dalam bahasa sekarang tuh koneksinya putus-putus, maka ada baperingnya lah, kayak istilah begitu lah. Fungsi zaman idealnya. Nah, tentu rencana Tuhan adalah mengembalikan kondisi manusia ini sebagaimana semulanya, kan gitu. Nah, sebelum itu memang hanya Kristus lah yang jalan keselamatan, tidak ada yang lain. Nah, sebelum Kristus ada kan domba. Ya. Domba-domba terus Kristus. Nah, sekarang kan tidak ada Kristus dan naik ke sorga. Jadi siapa saja yang terima Kristus sebagai juru selamatnya, dia itu akan diselamatkan. Apa bukti orang itu sudah diselamatkan? Apa? Buku Mazmur katakan, ubahlah hatiku ini dengan hati yang baru. Artinya apa? Rubah karakterku yang lama itu dengan karakter yang baru. Itulah Galatia pasal 5 itu kan, buah roh. Ya gitu, buah roh adalah ini. Nah, ada orang mengenal Kristus tapi tidak berubah. Kan begitu. Ada orang yang belum sempat mengenal Kristus, tapi Roh Suci sudah bekerja di hatinya, sehingga kehidupannya berubah. Ya contohnya kita nggak usah bilang lah agama-agama lain, nggak usah lah ya. Iya. Ya kayak Musa lah, dia kan nggak pernah kenal Kristus kan. Tapi dia yakin, dia percaya bahwa akan ada seorang juru selamat. Di masa saya ini, menurut Musa adalah ya domba. Di masanya Abraham adalah ya domba. Belum kenal yang namanya Kristus Belum. ya. Iya. Nah, bisa jadi orang-orang lama. di sana ya, kita tidak perlu sebutlah agama mana, mereka belum kenal Kristus, mungkin karena kesempatan dan berbagai macam alasan, tetapi karakter dan kehidupannya menunjukkan bahwa orang-orang itu sudah ditobatkan. Makanya ada sebutan berkata, ada domba-dombaku di kandang yang lain. Nah, kira-kira seperti itulah keterangan daripada hal ini. Nah, yang menjadi tanggung jawab kita adalah, kalau kita baca buku Yehezkiel, menjadi beban kita lah, menjadi passion kita lah, untuk memperkenalkan Kristus kepada siapa? Kepada mereka. Kalau baca buku Kisah, kalau saya tidak salah ingat,
Pada waktu Rasul Paulus pergi ke satu kota, dia lihat orang-orang yang mendirikan satu mesbah yang ditulis agnostoteo kepada Allah yang mereka nggak tahu siapa gitu. Iya, Allah yang tidak dikenal. Iya, dia nggak tahu, tapi mengerti tentang apa kekuatan itu. Nah, kira-kira seperti itulah yang boleh saya tanggapi. Oke, baik. Berarti tetap ada akses ya, pendeta ya, kepada semua umat manusia Ya. untuk jalan keselamatan Iya. itu, walaupun ya tidak serta-merta Kristus dalam konteks kata ya, Ya. dalam pendengaran oh ada Yesus Kristus penyelamat begitu. Buktinya, kenapa saya bilang begitu? Waktu Yesus Oke. di dunia ini 3,5 tahun, orang-orang Farisi kenal kok, dia tahu, dia lihat semua perbuatan Yesus itu, tapi mereka nggak mau. Tetap tidak percaya ya. Nggak percaya. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, murid-muridnya kan kemana-mana sama-sama, makan sama-sama, Iya betul. sering tidur sama-sama, Bahkan sampai disalib masih belum sama-sama percaya. dia lihat, mereka lihat. Tapi apa kenyataannya? Mereka nggak ngerti juga. Gitu. Justru setelah menjelang Kisah pasal 2, baru mereka, oh ini maksudnya. Mereka baru diubah. Oke, baik. Terima kasih banyak pendeta. Boleh dilanjutkan pembahasan hari Selasa untuk pendeta David Panjaitan? Ya, ini menarik nih judulnya. Kalau saya melihat, saya belum cek dalam bahasa Inggrisnya. Sepertinya ada kata yang nggak salah tempat, bahasa saya kurang tahu. Kehidupan dan kebaikan, kematian dan kejahatan, berkat dan kutuk. Kalau menurut saya sih kehidupan dan kematian kan begitu. Iya. Lalu kebaikan dengan kejahatan, berkat dan kutuk. Harusnya gitu kan. Iya. Kalau Iya, menurut betul. saya, cuman saya belum cek karena sekolah sahabat saya agak berbeda dibandingkan kuartal-kuartal yang lalu. Oke. Karena yang lalu itu ada dalam bahasa Inggris, ini tidak ada. Jadi ada dua pilihan. Kalau dalam ujian itu benar salah. Orang sering senang ujian itu pertanyaannya benar salah. Tapi sebetulnya itu sangat merugikan bagi siswa. Benar 100%, salah 100% salah. Tapi kalau Nggak pilihan bisa ganda dapat atau poin-poin esai, tambahan ya. itu paling berbahaya. Betul, betul. Kalau pilihan ganda atau esai itu lebih menolong. Kalau ujian esai lah contohnya. Iya. Ya isinya salah, yang penting banyak yang ditulis kan dapat nilai 50% contohnya kan. Tapi guru saya beda, pendeta. Oh gitu. Pokoknya kalau salah, salah semua. Kebetulan saya gurunya nggak seperti itu waktu dulu. Ya saya pernah jadi guru dulu di Medan kan. Saya selalu bikin esai. Oke. Saya punya prinsip, kalau diisi saya kasih sekian persen. Isinya mengena sekian persen sebagainya. Nah ini kan pilihannya benar salah. Benar salah. Iya. Mati hidup, baik jahat, berkat kutuk kan gitu. Pilihan Jadi, sulit ini. Kembali seperti yang saya katakan, Tuhan itu menurut saya dari sisi positif itu dia sangat baik gitu loh. Ini loh, pilih ini kamu akan seperti ini, pilih ini kamu akan seperti ini. Tof dengan ra itu kan, Iya. ya. Properly function dengan dysfunction kan tidak berfungsi dengan baik. Ini yang menarik buat saya. Tapi mungkin orang akan melihat secara negatif. Tuhan katakan, pilihlah yang baik. Tapi itulah manusia. Yang kenapa saya katakan bisa jadi orang berpikir negatif? Zaman sekarang bisa saja orang katakan, Tuhan itu memframing. Sehingga kita tidak punya kebebasan untuk apa? Memilih. Untuk memilih. Bagi saya itu adalah yang baik. Dibandingkan, contoh, kita bertiga pergi ke satu rumah makan yang kita belum pernah pergi ke sana. Dikasih daftar menu yang kita tidak mengerti apa artinya. Apa yang kita lakukan? Bertanya. Kan? Mana menu yang enak? Tentu pelayan akan, oh ini sajalah, ini aja. Kenapa? Kenapa kamu suruh kami beli ini? Ini makanan favorit. Dibandingkan kita dibiarkan untuk memilih. Apa kita katakan? Nggak bener nih restoran ini. Masa kita nggak dipandu untuk memilih mana makanan yang harus kita apa? Jadi hanya dua pilihan, baik jahat, hidup mati, atau berkat dan kutuk. Kabar baiknya Tuhan memberikan anjuran kepada pilihlah ini yang baik. Apalagi zaman kita sekarang lebih banyak contoh-contoh yang sudah pernah kita saksikan, pendeta ya, di zaman Alkitab, bagaimana ketika orang
mengambil pilihan kutuk, kejahatan, dan kematian begitu ya. Baiklah, pemirsa yang ada di rumah, kita akan break sejenak. Kita kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama dengan kami dalam diskusi Sekolah Sahabat. Kita masuk kepada hari Rabu. Pembahasan akan dibawakan oleh Pendeta Jesli. Silakan, Pendeta. Oke, thank you, Pastor. Pada hari Rabu, tidak terlalu berat bagimu. Kalau kita bisa belajar, kita buka Alkitab kita di dalam Ulangan pasalnya yang ke-30, ayat 1-10, kita lihat di situ, janji-janji Tuhan. Tuhan katakan kepada mereka ya, di ayat 2, apabila engkau berbalik kepada Tuhan, Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allah akan memulihkan keadaanmu. Inilah janji Tuhan. Tuhan katakan, marilah bangsa Israel berbalik dan bertobat. Tuhan katakan, kalau mereka berbalik dan bertobat, keadaan mereka akan dipulihkan di sana. Tuhan akan menyayangi mereka, mengumpulkan mereka yang tadinya mereka terserak ya. Tuhan akan mengumpulkan mereka dan membawa mereka ke negeri yang Tuhan janjikan kepada mereka. Ini yang Tuhan katakan. Karena Tuhan katakan di Ulangan pasal 30 ini tidak berat ini untuk datang kepada Tuhan, berbalik dan bertobat. Di sini Sekolah Sahabat katakan demikian. Tuhan tidak menawarkan kepada seseorang kasih karunia murahan. Jika ada, itu harusnya menunjukkan kepada mereka kasih Allah, dan dengan demikian sebagai respon mereka akan mengasihi Dia dan menyatakan kasih dengan taat kepada apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka untuk dilakukan. Tuhan katakan, ini loh, Tuhan ingin agar mereka datang. Mereka datang kepada Tuhan untuk apa? Untuk taat. Ketika mereka datang berbalik, bertobat, Tuhan katakan, janji pemulihan, kasih sayang, berkat Tuhan, kelimpahan, janji untuk mereka pergi ke negeri yang Tuhan telah sediakan kepada mereka, akan menjadi bagian mereka. Oke, kita buka dalam Alkitab kita, Ulangannya yang ke-30, ayat 11-14. Disitulah dinyatakan ya, di ayat 11. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, tidaklah terlalu sukar bagimu, dan tidak pula terlalu jauh. Tuhan katakan, ini yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Perintah ini tidak terlalu sukar dan tidak terlalu jauh. Di ayat 12 dan 13. Tidak terlalu jauh untuk mereka apa? Untuk mereka gapai sampai di langit. Atau di ayat 13 katakan, tidak terlalu jauh sehingga mereka sulit gapai di seberang laut. Tetapi ayat 14 katakan demikian. Tetapi firman ini sangatlah dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Sama seperti Sekolah Sahabat kita katakan dalam Ellen White, seri Membina Keluarga, jilid 5 halaman 254. Engkau mengetahui perintah dengan cukup baik, sehingga engkau bisa mengucapkannya, dan perintah itu ada dalam hatimu, sehingga engkau harus melakukan hal itu. Itulah sebabnya tidak ada alasan untuk tidak menurut. Ini yang Tuhan katakan. Kita tahu perintah itu, apa yang Tuhan inginkan kepada kita, apa yang Tuhan ingin berkati kita. Kita tahu dalam hati kita, sehingga kita harus melakukan itu. Sehingga kalau kita lihat sini, sebenarnya tidak ada alasan untuk orang Israel dalam konteks Ulangan, dan kita pada saat ini untuk tidak melakukan, tidak bertobat dan tidak berbalik kepada Tuhan. Tetapi janji Tuhan ketika kita bertobat dan berbalik, semua kasih-Nya, berkat yang Tuhan telah sediakan menjadi bagian kita. Terima kasih, Pastor. Baik, satu pertanyaan yang unik. Apa sih yang bikin berat melakukan perintah Tuhan? Atau mungkin ya perintah mana yang paling berat? Gitu, Pendeta. Karena kan tidak mungkin orang melanggar perintah kalau perintah itu mudah begitu ya. Kalau dilakukan enak. Tapi kelihatannya selalu murtad dalam konteks orang Israel. Berbalik, dan bertobat
berbalik lagi, kembali lagi melanggar perintah Tuhan. Apa sih yang membuat sulit? Perintah mana yang sulit ternyata? Semua. Semua sulit ya? Kalau tidak ada kasih. Kan itu buku Yohanes katakan, kalau kamu mencintai aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku. Jadi kalau ditanya, perintah mana yang paling gampang? Semua. Kalau ada kasih. Kalau ada kasih. Kalau ada mencintai. Nah, mencintai ini kan bisa dipertahankan oleh karena hubungannya baik. Ya kan? Properly function kan gitu. Nah, problemnya adalah dysfunctional, tidak berfungsi dengan baik. Namun ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, pendeta. Benar. Mungkin saja Tuhan tidak begitu dikenal sama orang Israel, Benar. makanya mereka tidak. Makanya ayat tadi buku Kejadian itu adalah Kejadian pasal berapa tadi? Sebentar saya. Oke, sebentar. Kejadian ayat 9 ya kalau salah ya. Pohon pengetahuan baik dan jahat itu kan ada relationship di sana dikatakan, saya katakan. Ya. Knowledge, pohon pengetahuan yang Jadi baik yang dan 29. jahat. Nah, pengetahuan itu kan knowledge. Knowledge itu kan adalah relationship. I know you, you know me. Kan itu. Itu tadi problemnya. Karena tidak berfungsi dengan baik, sehingga kita nggak kenal. Sama seperti zaman-zaman sekarang kan. Iya. Orang suka ikut acara virtual dengan berbagai platform. Waktu koneksinya bagus, senang kita ikut. Waktu koneksinya nggak bagus, malas Akhir-akhir. Jadi, malas ini kan artinya sudah beralih ke lain hati. Jadi yang mana yang berat? Semua. Mana yang gampang? Semua. Tuh kok bisa segitu? Ya tadi. Tidak ada kasih. Kasih itu bisa berkembang oleh karena hubungan yang baik, hubungan yang dijaga dengan apa? Pengenalan baik. akan Dan Tuhan. itu adalah pilihan kita. Sama seperti orang pacaran. Ya kita laki-laki ya. Laki-laki. Iya. Apapun ceritanya, laki-laki urutan pertama itu adalah, ini cewek enak nggak dilihat? Bener kan? Kita jujur aja kan gitu. Ya, ini cewek betul. enak nggak dilihat? Pendeta Jasli jujur nggak? itu yang biasa terjadi sama laki-laki. Tapi dari sekian banyak wanita yang kita lihat, kan nggak kita pilih semua. Betul. Yang kita pilih adalah apa? Satu. Nah, dari sekian banyak wanita yang enak dilihat ini, kan biasa permintaannya sama. Apa itu pendeta? Pengen diperhatikan. Oh iya betul. You are my queen. Nah, kan kira-kira seperti itu. Nah, dari permintaan yang hampir sama semua ini, mana yang kita mau ikutin? Permintaan yang mana? Yang mana Permintaan itu? wanita yang kita pilih kan? Oh iya betul. Berat enggak permintaannya? Enggak, Tidak. kalau Kenapa? kasih. Karena kita sudah pilih. Iya betul. Terus kenapa yang sana nggak mau kita ikutin? Betul. Sama-sama enak dilihat, kok. Kita nggak mau dan berat. Kenapa? Karena kita nggak pilih dia. Iya betul. Saya dari Bogor juga jauh-jauh datang ke sini bisa cepat karena itu pendeta. Ya mungkin didengar oleh dia lah. Iya. Oke. Baik. Tentu saja pembahasan kita akan lebih menarik lagi. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Masuk kepada hari Kamis, sebuah pertanyaan tentang penyembahan. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus, inti dari hubungan perjanjian Tuhan dan bangsa Israel itu adalah penyembahan. Jadi isu utama yang kita bahas dalam diskusi Sekolah Sahabat ini itu semua berkaitan dengan penyembahan. Dan itulah yang menjadi isu juga yang kita hadapi sekarang dan nanti di masa yang akan datang, di momen-momen ketika dunia ini akan segera berakhir. Itu terdapat
dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai 12. Namun mari kita lihat apa yang Tuhan katakan tentang dirinya dan ya dalam konteks penyembahan. Kita buka Ulangan 32 ayat 39. Ulangan 32 ayat 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Ini adalah sebuah ayat yang luar biasa, tetapi bisa memiliki kesan negatif bagi ya para pendengar yang kritikus begitu, pendeta ya. Seolah-olah Tuhan itu suka-suka dia. Tuhan meremukkan, Tuhan menyembuhkan. Dia yang menyatakan cinta, dia yang menyakiti dan meninggalkan. Nah, itulah kira-kira kalau kata pasangan-pasangan muda sekarang ya, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Jadi, apa benar Tuhan seperti itu? Bagaimana tanggapan pendeta untuk ayat ini? Ya kalau bicara pengkritik, apa saja tetap dikritik. Semua bisa dikritik. Apa saja dikritik kan gitu. Tapi saya melihatnya ini sense-nya positif ya. Iya. Kita harus melihat kenapa buku Alkitab bahasa Ibrani selalu ditulis dengan huruf konsonan. Karena selalu positif kan. Huruf hidup, huruf mati. Jadi sense-nya selalu apa? Positif. Saya melihat di sini bahwa kehidupan kita itu di tangan Tuhan ya. Kan begitu. Iya. Kenapa saya katakan demikian? Ingat ayat ini ditulis menjelang mereka masuk tanah Kanaan untuk kedua kalinya. Iya. Jadi contohnya Tuhan katakan begini, lihat kan, karena aku juga nenek moyangmu itu kan binasa. Karena aku. Kenapa? Karena mereka tidak mau menyembah aku. Kan kata Tuhan begitu. Nah, pada waktu kamu menyembah aku, lihat selama 40 tahun di jalan kalian kan tidak pernah ganti sepatu. Gak pernah ganti baju. Betul. Makanan pun ada terus. Itu karena aku. So, what gitu loh, kata orang muda kan. Jadi, apa beratnya kamu menyembah aku? Kan gitu kata apa? Maksud daripada ayatnya. Jadi, saya melihat sense-nya ini adalah apa? Positif. Oke, bagaimana dengan satu pernyataan ini, pendeta? Ya. Allah kita adalah Allah yang pencemburu. Ulangan 4 ayat 24, Ulangan 5 ayat 9, Ulangan 6 ayat 15. Ya. Allah pencemburu. Tapi ya kalau di hubungan kita orang-orang muda, pacar kita nggak mau kita cemburuan gitu, pendeta. Tapi kita lihat di sini Allah pencemburu. Kenapa pakai kata cemburu? Bukankah itu negatif? Atau bagaimana yang sebenar-benarnya? Kalau ada kosakata yang lain dari kata cemburu, boleh kita rubah. Tapi untuk saat ini bahasa Inggris jealous, bahasa Indonesia cemburu. Tidak ada kosakata yang lain. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ekspresi daripada kata itu sebenarnya bukan seperti yang kita mengerti. Dengan kata cemburu yang kita mengerti sekarang itu. Pemahaman kita terhadap kata cemburu sebenarnya yang kurang. Itu di situ. Oke, saya ambil contoh begini. Nanti Yosef rasakan sudah punya pacar, lalu kadang bisa saja Yosef cari perhatian sama pacar itu dengan deketin cewek lain, gitu, deket-deket gitu. Nggak enak loh kita rasa kalau cewek itu cuek aja, ya terserah kamu mau deket sama siapa, cool aja di sana. Ini dia sayang nggak sih sama gua? Nggak ada rasa cemburunya gitu loh. Tapi pada waktu kita dicemburui, udahlah nggak usah cemburu-cemburu lah kan. Nah, itulah kita manusia. Nah, merujuk kepada ilustrasi itu, itulah ekspresi bahwa Tuhan mencintai kita. Kan gitu. Bukti dia suka sama lu, dia tuh sering cemburu kalau lu jalan sama cewek, kan sering gitu. Benar. Di kampus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua,
Ekspresi cemburu itu begini. Contoh, Yosef, kita berdua. Lalu Yosef katakan, Jesli, Pendeta David, itu ada makanan. Dua. Yang satu, kalau kayak lagu dulu kan madu dan racun. Ya kan? Iya, betul. Lagu Bill and Broad kan madu dan Tangan racun. kiri, tangan kanan ya, Pendeta. Kalau kalian ambil madu, kalian akan sehat. Kalau kalian ambil racun, kalian akan mati. Mati, ya. Silahkan pilih. Lalu Yosef katakan kepada kami berdua, anjuranku adalah ambil yang madu. Lalu salah satu dari kami ambil yang racun. Gimana ekspresi Yosef? Saya bingung sih. Bingungnya gimana? Ya, kenapa dia pilih itu kan saya sudah arahin yang terbaik. Nah, lalu apa? Kenapa dia ambil itu sih? Kok bodoh banget. Kenapa sih dia ambil itu? Apa kalimat tadi? Bodoh banget ya. Itulah ekspresi cemburu Tuhan dengan kata tadi. Ada rasa kesal. Kan ayat Alkitab, bodoh kamu memilih itu. Iya, betul. Jadi cemburunya manusia adalah memang sensenya lebih negatif. Kenapa? Karena untuk kepentingan dia. Kalau cemburu. Tapi kalau cemburunya Tuhan adalah untuk kepentingan manusia itu. Betul. Apa sih ruginya Tuhan manusia itu memilih untuk tidak menurut dia? Apa ruginya Tuhan? Iya, nggak ada diuntungkan juga Tuhan. Nggak ada untung, nggak ada rugi gitu. Malah lebih banyak ruginya. Iya kan? Nggak ada untung, nggak ada rugi. Betul. Nah, siapa yang rugi? Manusia. sendiri. Manusia. Itulah ekspresi cemburunya Tuhan berbeda dengan cemburunya manusia. Iya, betul. Makanya kalau ada kosakata yang lain, ya vocabulary yang lain, Iya. silakan. Tapi saya jadi paham cemburunya Tuhan, Pendeta. Jadi saya juga bisa lah mencontoh cemburunya Tuhan ya. Boleh saja. Mulai mengosongkan diri ini, Pendeta. Boleh saja. Ya, pemirsa yang ada di rumah, semoga kita semakin memperbarui perbendaharaan kata kita dan pemahaman kita bagaimana luar biasanya kasih Tuhan, dan Dia adalah Allah yang pencemburu, cemburu dalam konteks yang positif untuk kepentingan kita manusia. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Silakan Pendeta untuk hari Jumat. Oke. Jadi kembali, saya mau menambahkan di hari Kamis ya, tentang apa? Sebuah pertanyaan tentang penyembahan. Ya. Sering orang bertanya, untuk apa gue nurut sama dia gitu loh. Ya siapa sih dia, siapa sih lu, kata orang muda kan. Nah kembali, saya mau mengajak kita membuka ayat yang lama lah ya. Ini Kejadian 2 ayat 3 nih. Lalu Allah memberkati. Kata memberkati di sana, and God blessed. Kan itu. Lalu saya klik. Saya suka ngotak-ngatik yang begini-begini. Jadi bahasa aslinya adalah barak. Barak. Bahasa Ibrani barak. To bless, lalu nil, bertelut. Jadi ayat ini muncul setelah selesai penciptaan. Untuk apa saya berlutut lah, bukan berlutut menyembah dia? Karena dia adalah pencipta saya. Kan gitu. Iya. Lalu kalau kita tempatkan itu di dalam buku Ulangan, kenapa saya berlutut menyembah dia? Karena dia yang membawa saya keluar dari tanah Mesir. Karena dia yang melepaskan kita dari kesusahan selama di perjalanan. Dan dia juga yang membuat kita masuk ke sana. Jadi itu adalah alasan-alasan, jawaban-jawaban untuk menjawab pertanyaan kenapa kita harus menyembah Tuhan. Dan itu juga pekabaran yang selalu dikumandangkan oleh gereja kita, itu pekabaran 3 malaikat. Pekabaran malaikat yang pertama. Ya. Takutlah akan Allah dan sembahlah Dia yang telah menjadikan Langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kenapa
Karena sudah mau datang apa? Penghakiman. Bukan Betul. penghukuman. Beda penghakiman, beda penghukuman. Iya. Sadrak, Mesak, dan Abednego dihukum oleh karena apa? Tidak menyembah. Tidak menyembah. Gimanakah ekspresi tidak menyembah? Yang lain berlutut, mereka apa? Tetap Berdiri. berdiri. Artinya, orang dinyatakan bersalah atau tidak dilihat dari perbuatannya. Perbuatan. Bisa kan? Jadi, kenapa kamu tidak berlutut? Kamu itu salah. Kenapa kan nggak berlutut? Berarti tolak ukur penyembahan itu Dari perbuatan kita. dari perbuatan kita dalam konteks Wahyu 14 ayat 6 sampai 12 ada media penyembahannya yaitu hari Sabat. Betul gitu, Pendeta? Kita perjelas dulu apa arti media. Artinya kita Media kan perantara nih maksudnya. iya maksud saya ada hari penyembahan, Oh iya, hari Sabat itu begitu. kembali apa? Kejadian 2 ayat 3. Apa Betul. dikatakan? Menguduskannya, Menguduskan. kados, separate, dedicated. Ya, jadi itu alasan kita untuk menyembah. Kapan? Iya. Ke situ hubungannya Hari Pendeta ya. ke-7. Lalu bagaimanakah kualitas hari ke-7 itu? Dedicated, dispesialkan, dikhususkan. Contoh, saya nggak tahu kalian berdua, tapi saya punya kebiasaan. Kalau kebaktian ke gereja, kebaktian beribadah, baik itu di gereja atau di rumah-rumah, selain hari Sabat, saya menggunakan tangan pendek. Tapi kalau hari Sabat, saya selalu menggunakan lengan panjang dan saya usahakan selalu kemeja putih. Baju yang dikhususkan Pendeta ya. Dikhususkan. Dan itu saya tidak pernah pakai untuk kegiatan yang lain. Dedicated. Nah, jadi pertanyaan tadi Yosef, kapan itu hari ke-7? Itu spesial, dedicated, sama seperti orang pacaran. Didedikasikan untuk kamu tuh malam minggu gitu. Nggak ada yang lain. Habis beribadah sama Tuhan. Walaupun jauh dari Bogor. Gitu. Tadi tuh nyinggung masalah Ya, masalah betul, Bogor. Gitu. Oke. Saya ambil kesimpulan ya. Saya baca Oke, dari silakan, kutipan hari Jumat maksud saya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus. Sementara kehidupan adalah warisan orang yang benar, kematian adalah bagian orang jahat, Musa mengatakan kepada orang Israel, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Kematian yang disebutkan dalam ayat-ayat ini bukanlah yang diumumkan kepada Adam, karena seluruh umat manusia menderita hukuman pelanggarannya. Itu adalah kematian yang kedua yang ditempatkan sebagai lawan dari kehidupan yang Kekal. Yang kekal. Kekal. Hidup kekal, kematian kekal. Kebakaan, kefanaan Pendeta ya. Itu lawannya. Baik, ada mungkin tambahan dari Terima Pendeta kasih, Pastor. Jasli? Sudah pas Sudah semua pas. ya. Sudah pas. Jelas. Pas. Dan hari Sabat itu luar biasa porsinya. Ada 2 tadi Pendeta David katakan ya. Pagi beribadah sama Tuhan, malam dikhususkan untuk malam minggu. Luar biasa ya hari Sabat ini, Pendeta. Dan kita tentu pemirsa yang ada di rumah, apapun alasan kita, apapun yang menjadi pertanyaan kita, ketika pilihan itu dihadapkan antara Tuhan dengan ilah lain atau Tuhan dengan iblis, sudah pasti Tuhan adalah satu-satunya pilihan yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan sejati. Walau banyak cobaan, walau banyak hal-hal yang tidak mudah untuk kita mengerti terkait kehidupan kita dan pergumulan yang kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan pasti akan menolongmu dan Tuhan akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Kita akhiri diskusi Sekolah Sabat kita. Kami akan kembali lagi dengan episode-episode yang lebih menarik lagi. Tuhan Yesus memberkati.